Bab 377. Chen Ye melihat ke pintu masuk yang besar dan tersenyum dingin. Meskipun tidak banyak energi sejati dan Tian yang tersisa, dia harus membunuh penjara hantu. Kesempatan ini hanya sekali. Dia memikirkan sesuatu, dan terlepas dari lukanya, dia melangkah maju dan datang ke Wei Ying. Pada saat ini, Wei Ying terbungkus dalam semburan es, wajahnya pucat dan sangat kesakitan, matanya merah, seolah terkikis oleh semacam kekuatan. Saat melihat penampilan Chen Ye, tangan Xiu terulur dengan ganas dan datang ke arah Chen Ye. Wajah Chen Ye terkejut, dan telapak tangannya terbanting, menutupi dadanya. Tepuk-tepuk-tepuk. Gelombang udara menyapu, dan ombak menabrak pantai. Dengan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, Chen Ye dan Wei Ying masing-masing mundur beberapa langkah. Wei Ying, ini aku. Chen Ye buru-buru berkata dengan keras, tetapi pada saat ini Wei Ying telah terlalu lama berada jauh dari Earth Soul Profound Stone, dan satu-satunya jejak rasionalitas telah menghilang. Mati! Wei Ying menyapu ke arah Chen Ye, aura mencekiknya memenuhi langit, dan niat membunuh yang dingin menutupinya. Melihat bayangan telapak tangan mengalir seperti tetesan hujan, Chen Ye tidak lagi ragu-ragu. Sebelum bayangan telapak tangan di seluruh langit terhubung dalam satu garis, tubuh hantu Changlong melonjak, seperti menginjak awan mengambang, tersapu paksa. Di tangannya, ada batu mendalam jiwa bumi, yang langsung ditamparkan ke dada Wei Ying. Batu mendalam jiwa bumi langsung membentuk kekuatan penekan, hawa dingin di sekitarnya menghilang seketika, dan semua energi jahat mengalir ke tubuh Wei Ying. Semuanya kembali tenang. Mata Wei Ying tertutup. Saya tidak tahu berapa lama, dan tiba-tiba membuka mata seperti bintang itu. Menakutkan. Saat Wei Ying ingin berbicara, dia merasakan sesuatu, menundukkan kepalanya, dan menemukan sepasang tangan besar menekan dadanya. Itu bahkan sedikit meremas privasi. Wajah Wei Ying langsung memerah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan bertindak seperti ini, bagaimana dia akan bersikap di masa depan. Tapi dia tidak memiliki sedikit pun penolakan di hatinya. Chen Ye, bukankah agak buruk bagimu untuk menjadi seperti ini? Suara Wei Ying seperti nyamuk, sangat ringan. Mendengar kalimat ini, Chen Ye tiba-tiba datang, tangannya menekan dada Wei Ying. Karena dia takut batu mendalam jiwa bumi jatuh, dia masih mengerahkan beberapa kekuatan, dan benda-benda lunak yang disentuh oleh kelima jarinya bahkan sedikit berubah bentuk. Dia bisa merasakan sentuhan itu. Permisi. Dia melepaskan tangannya secara tidak sadar, tetapi batu mendalam jiwa bumi juga jatuh. Wajah Chen Ye sedikit berubah. Begitu Profound Stone jiwa bumi pergi, itu pasti akan mempengaruhi Wei Ying. Dia buru-buru menekan Profound Stone pemecah bumi lagi. Dengan penekanan ini, kelima jarinya meraih dada penuh Wei Ying lagi. Wajah Wei Ying memerah sampai ke akar lehernya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Chen Ye buru-buru menjelaskan, Wei Ying, kamu dengan cepat memakai kalung itu, aku melakukan ini sepenuhnya karena kamu membutuhkan penindasan Earth Soul Profound Stone. Baik. Wei Ying dengan cepat memakai kalung itu, Chen Ye menghela napas, lalu melepaskannya. Dia melirik pintu masuk dan berkata, Wei Ying, kamu pergi ke apartemen guru dulu, lalu jangan keluar apapun yang kamu dengar. Setelah selesai berbicara, dia menginstruksikan Xiang Chengdong di kejauhan, Xiang Chengdong, bantu aku melindungi Wei Ying. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan bertanya padamu. Xiang Chengdong pulih dari keterkejutannya, datang ke sisi Wei Ying, dan mengangguk berulang kali, Tuan Ye, saya akan melindungi Nona Wei. Siapa yang mengira bahwa ketua aliansi farmasi Cina, yang mengendalikan kekuatan tertinggi, harus melindungi seorang gadis sekarang? Ini benar-benar berlebihan. Tapi perintah Chen Ye, dia tidak berani membangkang. Adegan naga darah bertabrakan barusan tidak bisa menghilang di hatinya untuk waktu yang lama. Wei Ying melirik Chen Ye dan bertanya, apakah kamu akan masuk? Baik. Setelah Chen Ye selesai berbicara, dia melirik Chang Haiping di kejauhan. Chang Haiping mengangguk, dan dia melangkah ke pintu masuk. Xiang Chengdong buru-buru memberi isyarat tolong, Nona Wei, ke sini. Wei Ying menatap Chen Ye dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Keduanya menuju ke apartemen guru. Penjara hantu. Saat Chen Ye masuk, cahaya berbintik-bintik, dan napas dingin datang langsung. Ketika dia menginjak tanah, dia langsung merasakan lusinan niat membunuh. Tempat dia berada adalah ruang bawah tanah yang serupa. Di depannya ada koridor, yang sangat lebar, panjangnya 5 atau 6 meter. Adapun panjangnya, itu tidak berdasar. Samar-samar dia bisa mendengar jeritan dari dalam. Tidak ada cahaya di lorong, dan di ujungnya gelap gulita.
dan lusinan niat membunuh itu datang dari kedalaman kegelapan. Saat itu, tepuk tangan terdengar. Lampu di dekatnya tiba-tiba menyala. Chen Ye terkejut menemukan bahwa ada puluhan sosok di koridor. Dipimpin oleh beberapa lelaki tua, napasnya sangat menakutkan, dan paksaan menyerbu, dan udara tampaknya dikendalikan oleh pihak lain. Seorang lelaki tua abadi mengambil langkah, menatap Chen Ye dengan penuh minat, dan berkata, "Bajingan kecil, apakah kamu tahu apa artinya secara paksa masuk ke penjara hantu?" Chen Ye melirik orang-orang di sekitarnya, dan momentum semua orang lebih rendah daripada orang tua ini. Jelas, lelaki tua ini adalah pembicara sebenarnya dari penjara hantu. "Kamu apa?" Chen Ye berkata dengan ringan, menggoyangkan pedang naga di tangannya dengan lembut. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelamatkan orang tuanya, pertempuran tidak bisa dihindari. Orang tua Xian Feng Daogu tertegun sejenak, dan wajahnya benar-benar gelap. "Apa aku ini?" "HMPH, sebaiknya aku memberitahumu. Aku Zhao Yunsheng." "Zhao Yunsheng, sipir penjara hantu." "Semut pemberani, hancurkan pintu masuk penjara hantu, dan masuki penjara hantu secara pribadi, apa kejahatannya? Ayo, ambil anak ini. Bila perlu, bunuh langsung." Omelan sedingin es terdengar. Dia benar-benar pembunuh. Karena anak di depannya ini dapat dengan paksa mendobrak pintu masuk penjara hantu, kekuatannya jelas tidak lemah. Jadi dia harus 10.000 hati-hati. Setelah kata-kata itu jatuh, lebih dari selusin tahanan hantu yang kuat bergegas menuju Chen Ye. Kecepatannya sangat cepat, dan mereka tahu tingkat bahaya pemuda di depan mereka. Gempa di penjara hantu barusan disebabkan oleh anak ini, jadi setiap pukulan mereka adalah nirwana. Merobek. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Chen Ye. Meskipun Chen Ye terluka, dia sama sekali tidak memandang rendah orang-orang kecil di depannya ini. Dia mengepalkan pedang pembunuh naga erat-erat dengan 5 jarinya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, tubuhnya seperti panah yang ditembakkan, dan dia bergegas keluar dengan suara siulan. "Kembali!" Pedang pembunuh naga mengucapkan semburan nyanyian pedang, dan udara di sekitarnya tampak terkoyak. Sosok-sosok itu mandek, dan pedang di tangan mereka jatuh ke tanah. Daging dan darah beterbangan, sangat memalukan. Bagaimana orang-orang ini bisa menghentikan Chen Ye yang berada di ambang kemarahan? Pada saat ini, Chen Ye adalah roh jahat, dengan roh jahat melonjak di seluruh tubuhnya, dan pedang di tangannya terus-menerus berlumuran darah. Setiap kali pedang itu jatuh, orang-orang di penjara hantu itu pecah, dan koridornya penuh dengan darah. Pada saat ini, penatua Bai tidak bisa duduk diam lagi, matanya merah, dan dia berjalan langsung ke arah Chen Ye. Balas dendam dari lengan yang patah harus dibalaskan. Bab 378. Terlebih lagi, kehidupan dan kematian putri satu-satunya penatua Bai tidak diketahui sekarang. Dia harus membunuh Chen Ye dengan tangannya sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Bahkan jika dia mematahkan tangan, itu bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh anak ini. Dan ketika dia menembak Chen Ye, dia sudah menemukan ranah Chen Ye, tapi itu hanya ranah yang dinamis. Bahkan batas perpisahan dan reuni pun tidak. Betapa takutnya. Tanpa metode rahasia, anak ini hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Mati bagiku. Elder Bai menjepit jarinya, dan sebuah rune kuno berwarna merah muncul di telapak tangannya. Rune itu berbalik, membentuk cetakan telapak tangan secara langsung, tanpa ragu sedikit pun, telapak tangan virtual menyapu lurus ke arah Chen Ye. Chen Ye secara alami memperhatikan penampilan penatua Bai, dan mendengus dingin. "Aku mencarimu, karena kamu di sini, tinggal bersamaku selamanya." Begitu dia selesai berbicara, Chen Ye menghancurkannya dengan pukulan, dan sidik jarinya hancur. Namun, gelombang udara yang kuat juga mengejutkan Chen Ye beberapa langkah ke belakang. Melihat Chen Ye menunjukkan sedikit kelemahan, penatua Bai tertawa, "Tentu saja. Anda tidak memiliki rahasia sekarang, mari kita lihat bagaimana Anda menggerakkan saya." Awalnya, beberapa pria tua dari penjara hantu ingin memulai bersama, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka berhenti lagi. Zhao Yunsheng melirik pintu masuk, tidak ada yang terus masuk, dan bahkan aura kuat pun menghilang. Apakah itu hanya ilusi barusan? Dia jelas merasa bahwa ada ancaman yang sangat kuat di luar. Siapa yang mengenal anak ini, dari mana asalnya? Zhao Yunsheng bertanya pada orang-orang tua di sekitarnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, seorang lelaki tua dengan janggut berdiri. Dia adalah orang yang menginterogasi Jiang Peirong dan Ye Tianzeng hari itu. Melapor kepada penatua Zhao, orang ini seharusnya adalah putra Jiang Yanrong. Dia dulunya benar-benar sia-sia di Jiangcheng. Dia menghilang selama 5 tahun, dan baru-baru ini muncul tiba-tiba.
Yang aneh adalah kekuatan seni bela diri putra ini tampaknya dilahirkan kehabisan udara. Zhao Yunsheng mengerutkan kening, darah keluarga Jiang. Saya mendengar bahwa putra Jiang Peirong bukanlah Fangen. Pada saat itu, keluarga Jiang memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang Peirong karena marah. Akar yang sama untuk mengolah seni bela diri. Ini sangat keterlaluan. Setelah menghilang selama 5 tahun, apakah anak ini memasuki Kunlun Void? Tepat ketika dia bingung, Penatua Bai mengeluarkan setetes esensi darah dan langsung mengorbankan rune kehidupan. Kekuatan seni bela dirinya tidak kuat, tetapi tekniknya sangat menakutkan. Bahkan di kedalaman pegunungan Kunlun, dia memuja Master Jimat, dan kekuatannya meningkat. Selama bertahun-tahun, satu-satunya yang bisa membuatnya mengorbankan rune hidupnya adalah menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas. Dan kali ini, itu adalah ketiga kalinya. Poin kunci kali ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik yang aerodinamis. Seekor semut bahkan memintanya untuk mengorbankan rune hidupnya untuk membunuhnya. Anda dapat melihat betapa marahnya dia. Aku tidak percaya, kamu masih bisa menahannya. Pindahkan putriku, dan aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Matanya merah dan dia meraung keras. Cahaya rune berkedip, dan hampir seketika, itu berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter. Pedang panjang itu berwarna merah tua, dengan niat kematian yang dingin. Bayangan pedang berkedip, dan udara dingin menyelimuti. Lengan tetua Bai bergetar, dan energi pedang mengembun menjadi substansi. Bersenandung. Saya baru saja mendengar suara nyanyian lembut, pedang sepanjang 10 meter itu dibagi menjadi 2, dan keduanya dibagi menjadi 4. Hanya dalam beberapa saat, bayangan pedang di langit, seperti hujan deras menyapu. Di bawah energi pedang yang menakutkan, seluruh penjara hantu tampak menjadi sedingin es. Senyum main-main muncul di sudut mulut Elder Bai, menurut pendapatnya, Chen Ye harus mati. Tidak ada metode rahasia, dan dia terluka lagi, dan akhirnya jelas. Pada saat bayangan pedang di langit hendak menuju Chen Ye mengambil langkah dan mencibir, di depan saya, berani menggunakan kekuatan rune. Saya akan menunjukkan rune ajaib yang sebenarnya hari ini. Chang Haiting memberitahunya sejak lama bahwa mantra dan rune Elder Bai hanyalah jaminan untuk rune ajaib. Bahkan beberapa hal inti tidak tersentuh. Sungguh konyol bahwa hal sampah seperti itu juga dianggap sebagai harta karun. Alis Chen Ye mengeluarkan rune kosong dengan garis merah keemasan, cahaya dingin melintas, jari-jari Chen Ye terjepit, dan roh jahat melilit tubuhnya. Jimat ajaib dicurahkan langsung dari telapak tangan, dan menamparnya dengan keras pada bayangan pedang yang memenuhi langit. Membunuh. Pupil Chen Ye sedikit menyusut, dan jimat yang ditembakkan tampaknya berubah menjadi harimau putih, mengaum seperti harimau turun gunung, tak kenal takut dan tak kenal takut. Harimau putih bahkan ingin dengan paksa menerobos hujan pedang dan merobek musuh di depannya untuk mencicipi rasa darah. Hujan pedang di langit menghilang secara langsung. Kekuatan jimat ajaib langsung menjarah segalanya. Rune Natal rusak, dan penatua putih langsung dilahap, memuntahkan seteguk darah merah, dan duduk di tanah. Chen Ye tidak akan memberi Elder Bai kesempatan untuk hidup sama sekali. Tubuh hantu Changlong melonjak, dan dia sudah datang ke Elder Bai. Dia tidak lagi ragu-ragu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, 5 jarinya menyebar, dan dia langsung jatuh. Raungan tumpul meledak. Tidak. Ketika penatua Bai melihat pemandangan ini, matanya melebar, dan dia hanya bisa mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Namun, teriakan itu tiba-tiba berakhir. 5 jari Chen Ye telah menggenggam kepala lawan, dan kekuatannya meledak, dan 5 jarinya adalah telapak tangan. Tembak keras. Tianlinggai Elder Bai langsung hancur berkeping-keping, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Matanya melebar tidak percaya. Mungkin, bahkan pada saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar mati seperti ini. Dan meninggal di tangan seorang anak dengan atmosfer gas. Dia tidak mau menerimanya, dia ingin melawan, tapi semuanya sudah pasti. Seluruh penjara hantu menjadi sunyi senyap, seperti kuburan di tengah malam. Zhao Yunsheng, lelaki tua dengan janggut dan pembangkit tenaga listrik lainnya di penjara hantu menatap tetua kulit putih di genangan darah, menelan, dan menemukan bahwa seluruh tubuh mereka jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sebelum mereka bisa bereaksi, Chen Ye berjalan menuju beberapa yang tersisa. Membakar surga palm. Telapak tangan virtual api tiba-tiba terbentuk. Dalam sekejap, embusan angin melonjak, dan ada semburan raungan di udara, seperti guntur yang meledak. Bergulir dengan gelombang udara seperti zat, telapak tangan ini tersapu tanpa ampun. Api melonjak ke seluruh Chen Ye. Meskipun wilayahnya lebih rendah dari orang-orang ini, latihan yang dia kuasai semuanya adalah seni bela diri tertinggi.
Apa yang ditinggalkan orang dahulu? Cukup untuk melompat. Dia tidak bermaksud membiarkan semua orang di sini pergi. Orang tuanya dipenjara di sini. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak hal yang telah mereka lakukan untuk menyakiti orang tua mereka. Benar atau salah, orang-orang di atas penjara hantu ini harus mati. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ye ditutupi oleh nyala api, dan momentum yang kuat hampir membuat semua orang merasakan jantung berdebar. Murid Zhao Yunsheng memantulkan cahaya api, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berseru, keterampilan bela diri ini jelas merupakan keterampilan bela diri di atas peringkat surgawi. Semua orang mundur. Ketika kata-kata itu jatuh, Zhao Yunsheng tidak peduli dengan semua orang, dan berjalan ke belakang. Keterampilan bela diri ini, bahkan jika dia ingin menanggungnya dengan keras, tidak cukup. Kecuali lelaki tua janggut yang bereaksi, sisanya dihancurkan oleh palm surga yang terbakar. Seolah-olah api membakar langit dan bumi, tubuh beberapa lelaki tua bahkan dihancurkan oleh telapak tangan yang terbakar, dan tubuh mereka terkoyak.